Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri. Perkenalkan kami dari tim IoT 17 yang berasal dari Institut Teknologi Bandung. Di sini tim IoT 17 beranggotakan Rika Dewi sebagai software developer, David Kwanto sebagai IoT engineer, dan saya Evan sebagai project manager dan desain prototype. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan satu produk bernama Gametric. Apa itu Gametric? Gametric adalah suatu alat pembelajaran elektrik sekaligus untuk memperkenalkan alat musik tradisional Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami membawakan alat musik jenis gamelan Sunda yang biasa dikenal dengan istilah gamelan tepung, tentunya dengan basis IoT. Latar belakang Gametric, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki budaya yang beragam. Dengan adanya globalisasi, budaya kita dalam alat musik dan lagu mulai tergerus oleh budaya luar. Namun di sisi lain, globalisasi juga membawa potensi dengan tersedianya teknologi. Seperti yang kita ketahui, saat ini alat musik modern sudah terintegrasi dengan synthesizer. Synthesizer itu apa? Synthesizer merupakan sebuah instrumen yang mengenerate sinyal audio. Dan juga tutorial bermain alat musik modern mudah didapat di internet, sehingga menjadikan alat musik modern jauh lebih diminati oleh banyak orang. Sebagai contoh, audiens di konser K-pop 15 kali lebih banyak dari pagelaran musik yang diadakan oleh pemerintah daerah Jawa Barat. Karena itulah Gametric hadir. Tujuan dari Gametric yang pertama, melestarikan salah satu jenis alat musik gamelan Sunda dengan cara membuatnya murah dan terjangkau. Yang kedua, sarana untuk pembelajaran dalam hal memainkan alat musik gamelan Sunda. Yang ketiga, sarana untuk berkreasi dalam membuat aransemen gamelan Sunda. Yang terakhir, sarana untuk memperkenalkan gamelan Sunda di mancanegara. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam fitur Gametric. Gametric sendiri memiliki 3 buah fitur utama, yaitu Free Mode, Train Mode, dan Test Mode. Pada Free Mode, user dapat memainkan Gametric secara bebas tanpa terikat oleh not-not yang terdapat pada lagu. Tujuannya untuk mengasah kreativitas seni dari user, sehingga user dapat mengekspresikan kemampuannya dan keinginannya untuk bermusik melalui Free Mode. Pada Train Mode, user akan diajak untuk berlatih memainkan gamelan dengan sejumlah lagu yang telah disediakan dari aplikasi Gametric. User akan dituntun untuk memukul bilah-bilah sesuai dengan paduan LED yang menyala pada hardware dari Gametric. Hal ini akan sangat mudah diikuti, khususnya untuk pemula yang ingin belajar. Dan kemudian mode terakhir adalah Test Mode. Di sini user akan dilatih kemampuannya untuk memainkan sebuah lagu tanpa adanya bantuan dari aplikasi Gametric. Gametric dapat memberikan evaluasi kepada user mengenai performanya saat melakukan permainan gamelan. Aspek yang dinilai adalah akurasi pukulan serta tempo dari permainan. Inilah yang membedakan Gametric dari gamelan konvensional pada umumnya, di mana Gametric memiliki sifat yang evaluatif, sehingga penggunanya dapat mengetahui sampai sejauh mana kemampuan gamelan yang dimilikinya. Ketiga mode ini dapat dimainkan oleh user dengan direkam, sehingga user dapat mendengarkan kembali rekaman dari permainan gamelannya. Untuk desain dari Gametric sendiri terdiri dari 6 buah bilah yang masing-masing memiliki piezoelektrik serta LED. Di samping itu, terdapat tempat untuk meletakkan komponen seperti speaker dan smartphone, di mana letaknya smartphone berada di bagian kanan. Untuk komponen dan speaker berada di dalam Gametric itu sendiri. Implementasi Gametric sendiri terdiri atas 2 buah komponen utama, yaitu komponen software dan hardware. Nah, prototipe yang kami buat juga memiliki sedikit perubahan dengan beberapa pertimbangan. Dari ESP8266 diganti menjadi saudaranya yang lebih canggih, yaitu ESP32. Kemudian Arduino Nano juga tidak lagi digunakan karena ESP32 dapat melakukan semua task yang ada. Nah, Gametric ini dibuat berdasarkan backing atau nama lainnya Saron 1 yang ada pada gamelan Degung atau gamelan Sunda. Gametric memiliki 6 buah bilah dengan 5 nada sedang dan 1 nada tinggi. Bilah atau input yang digunakan pada Gametric yaitu berupa piezoelectric plate atau piringan piezoelektrik yang terhubung ke analog digital converter ESP32. Suara yang dihasilkan dari pukulan terhadap piringan piezoelektrik dikeluarkan oleh speaker yang sudah memiliki amplifier dan terhubung ke digital analog converter dari ESP32. Tentu saja suara tersebut harus berasal dari satu database. Database tersebut yaitu microSD card yang dibaca menggunakan microSD card module agar mempermudah instalasi microSD card ataupun penggantian.
SP32 biasanya dapat dinyalakan dengan tegangan input sebesar 3,3 volt hingga 5 volt dan itu merupakan tergantung dari perusahaan manufakturnya. Maka dari itu dibutuhkan step down converter. Gametrik dapat dinyalakan baik dengan tegangan input 12 volt maupun 5 volt seperti charger HP pada umumnya. Dengan adanya train mode, test mode, dan free mode, maka dibutuhkan LED sebagai penanda mode yang sedang berjalan. Selain itu juga terdapat LED sebagai penanda on-off Gametrik dan juga LED yang menunjukkan apakah SP32 sudah terhubung ke server ataupun belum. Kemudian 6 LED lainnya merupakan LED yang digunakan di test mode. Perangkat Gametrik harus dihubungkan ke sumber listrik 5 volt seperti charger HP atau 12 volt agar dapat menyala. Perangkat Gametrik pada saat digunakan pertama kali belum dapat terkoneksi ke internet sehingga harus dihubungkan ke Wi-Fi terdekat. Untuk melakukan hal tersebut, secara teknis, perangkat Gametrik akan membuat akses point dan web servernya sendiri sehingga SSID dan password dari Wi-Fi terdekat dapat diinput via web server Gametrik. Nah, kemudian sekarang secara umum, ketika perangkat Gametrik digunakan pertama kali, aplikasi Gametrik akan membuka halaman yang berisi list Wi-Fi atau sebutan teknisnya SSID. Kemudian user harus memilih Wi-Fi dengan nama unik perangkat Gametrik. Unik, dengan kata lain, setiap perangkat Gametrik berbeda-beda. Kemudian setelah itu, user harus menginput nama atau SSID dan password dari Wi-Fi yang memiliki koneksi internet. Akhirnya, tinggal menunggu sebentar hingga LED pada perangkat Gametrik menunjukkan sudah terhubung ke server dan juga aplikasi Gametrik menunjukkan sudah terhubung ke server. Komponen software sendiri memiliki dua buah service backend dan service frontend. Service frontend dibangun dengan menggunakan React.js dan akan berperan sebagai klien, dan service backend akan dibangun di atas Node.js dan berperan sebagai server. Koneksi antara kedua service ini akan berada di atas koneksi HTTP, sedangkan software dan hardware akan berkomunikasi di atas koneksi WebSocket. Softwarenya sendiri akan dibangun dengan menggunakan konsep PWA, yaitu Progressive Web App, sehingga pada dasarnya, aplikasi ini adalah sebuah website namun memberikan user experience seperti sebuah native application. Tujuannya adalah multi-platform. PWA dapat digunakan baik di iOS maupun di Android, sehingga development dapat dilakukan secara efisien dan cepat. Kedua service ini telah terdeploy di atas Amazon Web Service, sehingga Bapak Ibu Dewan Juri dapat langsung mencobanya pada IP public yang telah kami sediakan di akhir slide. Untuk lebih jelasnya, software dan hardware akan disediakan sebuah demo dari kami. Sekian video dari kami. Atas perhatiannya, Kami ucapkan terima kasih.